Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan damai Tuhan bersamamu. Rasul Paulus menuliskan, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Hidup ialah Kristus berarti seluruh hidup kita bersumber dan berorientasi kepada Kristus. Hidup seorang murid hendaknya meniru imitatio sang guru, dan mati adalah keuntungan dipandang sebagai persatuan, perjumpaan dengan Kristus yang telah menebus hidup kita. Kerendahan hati dan pengosongan diri akan memberikan kepada kita tempat yang terhormat bersama Kristus. Dia akan menempatkan kita di tempat yang layak, sebagaimana Dia berada, di sana pun kita akan berada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, setiap orang yang datang kepadamu tidak pernah dikecewakan. Kami hendak meniru kerendahan hati putramu, supaya kami pun Engkau perkenankan beroleh tempat yang layak bersamamu. Betapa bahagianya kami boleh tinggal dekat dengan Engkau. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati Dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, "Berikanlah tempat itu kepada orang ini." Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, "Sahabat, silakan duduk di depan." Dengan demikian, engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan.
Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, tempat atau posisi kehormatan selalu menjadi incaran bagi orang banyak, apalagi mereka yang memiliki ambisi besar untuk dihormati. Tidak jarang untuk bisa duduk di kursi kehormatan itu, orang melakukan intrik yang jahat dan busuk. Seakan-akan hanya di kursi itulah dirinya akan dihormati orang lain. Yesus menyampaikan pengajaran tentang kerendahan hati dan kesederhanaan. Orang yang rendah hati dan sederhana tidak pernah memikirkan supaya dirinya dihormati. Hidupnya pun tersembunyi dalam pandangan orang lain. Mungkin juga tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus mengambil tempat yang tidak terhormat, pengosongan diri sebagai hamba, bukan undangan terhormat. Juga ketika dia datang ke dalam dunia ini. Tetapi lihatlah, dengan kematiannya yang tidak terhormat pun, dia diberi tempat yang terhormat oleh Bapanya. Dia diberi tempat tertinggi dan dikaruniai nama di atas segala nama yang ada di muka bumi maupun yang ada di langit. Nama Yesus mengatasi segala nama, supaya semuanya bertekuk lutut kepadanya. Maria, gadis bersahaja, dipilih Allah menjadi bunda Sang Putra. Walaupun Maria mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat, Maria tetap hidup dalam kesahajaan. Maria tidak menjadi sombong, tidak mengambil tempat kehormatan di dunia ini. Namun,
Yesus putranya yang memahkotai dan memberi tempat terhormat bagi ibunya di surga. Doa rosario adalah doa yang sangat sederhana, dan di dalam doa ini kita menjumpai serta merenungkan kehidupan Yesus dan bundanya Maria yang sangat sederhana dan padu serasi satu sama lain. Rosario harus menjadi doa harian, bukan saja di bulan Maria dan bulan Rosario yang akan berakhir hari ini. Rosario membuat hati kita penuh kedamaian dan menuntun kita pada kesederhanaan, kesahajaan Bunda Maria. Kesombongan hanya akan menjatuhkan orang ke jurang terdalam. Kehormatan dan peninggian diri tidak perlu dikejar-kejar. Hal itu akan diberikan oleh Allah bagi siapa yang pantas dan berkenan di hadapannya. Marilah kita hidup dalam kerendahan hati dan kesahajaan diri, supaya kita tidak menjadi gila hormat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memahkotai bundamu dan menempatkannya di tempat yang terhormat. Kesahajaan hidupnya dengan selalu menempatkan diri sebagai hamba Allah menjadikan bundamu teladan bagi hidup sahaja kami. Kami ingin merenungkan dan mendaraskan selalu rosario suci, seraya meniru pribadimu dan sang bunda. Terpujilah Engkau Tuhan dan penyelamat hidup kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari hidup dalam kesahajaan dan kesederhanaan, dan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Shine.